Ya, NFV. NFV. Nah, singkatannya N-nya network, F-nya function, kemudian V-nya virtualization. Ya. Nah, setelah belajar mengenai cloud computing yaitu virtualization, mudah-mudahan di sininya nyambung ya. Jadi untuk NFV ini berarti kita udah ngomonginnya virtualisasi gitu. Kalau kita ngomongin NFV ada standarnya lagi. Kalau tadi di cloud computing itu NIST ya. Kalau NFV kita mengacunya ke ETSI ya. ETSI. Gitu. Jadi kan lama-lama udah banyak standar ya. Udah mengenal 3GPP gitu ya. Kemudian mengenal NIST gitu ya. Dan sekarang ETSI. Nah, sebenarnya ETSI itu bagian daripada asosiasinya di 3GPP sih gitu ya. Jadi 3GPP itu mengkolaborasi beberapa organisasi, salah satunya ETSI. Nah, ETSI ini singkatannya European Telecommunication Standard Institute gitu. Oke, maksudnya ETSI dia ngomong apa sih gitu ya? Jadi dia idenya adalah bagaimana beberapa apa namanya, kayak aplikasi ya seperti ya firewall gitu ya, DNS. Nah itu virtual aja lah gitu ya. Jadi kalau kalau dalam sebuah jaringan itu kan ya kalau kamu sudah beberapa mempelajari jaringan end to end ya, dari user sampai ke internet service provider gitu ya, itu di situ ada beberapa network element atau node-node-nya. Nah, contohnya tadi firewall, DNS. Nah, bagaimana membuat mereka ini bukan fisik secara fisik node tapi virtual gitu. Nah, tapi menggunakan resource secara sama-sama gitu ya. Tadi yang dimaksud resource itu adalah CPU atau kita bilangnya computing ya. Jadi ada computing, ada disk gitu ya, atau storage ya, ada network ya. Jadi menggunakan resource computing, menggunakan resource storage, menggunakan resource network ini bersama-sama gitu, si DNS firewall tadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada standarnya. Jadi harus mengacu ke model ETSI seperti ini ya. Saya hapus dulu. Jadi di model ETSI itu ada namanya di sini ya. Ada namanya manu, di sini manu. Itu manu ya. Kemudian di sini ada namanya NFVI. Tuh. Kemudian NFVI di atasnya ada namanya VNF. Nah, di atasnya VNF ada namanya OSS, BSS. Gitu. Ya, jadi ini adalah blok model di ETSI untuk NFV ya. Kita bahas satu-satu. Pertama NFVI dulu ya. NFVI ini singkatannya Network Function ya. Network Function Virtualization and Infrastructure gitu ya. Jadi kalau kita bicara infrastruktur berarti kita jadi teringat dengan IaaS di cloud computing ya. Bahwasannya yang komponen computing, komponen storage, komponen network itu divirtualisasikan ya. Jadi di NFV ini ada tiga bagian ya. Pertama si hardware itu sendiri ya, resource tadi ini ada CPU ya. Kemudian ada storage ya, disk. Kemudian di sini ada networknya atau nih.
Ini masih jadi dia NFV itu mengacu ke hardware-nya berarti ya. Kemudian ada virtualization layer atau banyak yang bilang hypervisor ya, gitu ya. Maksudnya apa virtualization atau hypervisor? Nah, hypervisor ini menjembatani antara hardware resource ya, tadi yang compute, network, sama disk tadi, untuk supaya menjadi virtual gitu. Jadi gimana caranya memvirtualisasikan si compute atau CPU tadi, kemudian networknya dan disknya gitu. Jadi nanti ada istilah, ada vCPU gitu kan. Kalau misalkan fisiknya CPU, kalau nanti setelah diolah sama hypervisor, ini kayak software ya hypervisor itu. Jadi ini bisa software. Contohnya ada ini, ada KVM gitu ya. Nanti kamu bisa baca-baca lagi. Ada QEMU ya, ada OpenStack ya. Ada juga VMware gitu. Nah, ini namanya hypervisor atau virtualization layer. Nah, jadi si KVM atau QEMU OpenStack ini atau VMware ini dia membuat si resource tadi yang physical kemudian menjadi virtualization resource. Jadi makanya sehingga yang ketiga ini namanya disebut virtualization resource gitu. Jadi nanti jadinya ya ada vCPU gitu kan, ada storage ya, ada juga virtual network gitu. Nah ya, jadi memvirtualisasikan, nah itu oleh hypervisor. Nah yang kedua ini VNF. VNF itu apa? Virtual Node Function gitu. Nah jadi kalau kita bicara NFV ini sebenarnya seperti yang di layanan cloud computing yang ketiga, yang IaaS ya, Infrastructure as a Service. Nah jadi NVIDIA itu seperti layanan IaaS gitu ya, di mana memvirtualisasikan hardware resource gitu oleh si hypervisor atau virtualization layer tadi seperti KVM OpenStack itu. Nah kemudian di atasnya si NVIDIA ini diinstal beberapa node ya, seperti tadi firewall, DNS gitu ya. Jadi nanti ada virtual DNS, ada virtual firewall gitu ya. Nah, itu juga bisa beberapa vendor gitu ya, karena mengacu ke standar yang sama ETSI tadi, berarti memungkinkan harus bisa walaupun beda vendor tapi diinstal di NVIDIA yang sama gitu. Nah, jadi VNF itu virtual node function. Kemudian yang ketiga ini MANO ya. MANO ini management and network orchestration management and network orchestration. Itu maksudnya apa sih? Ada tiga di sini. MANO ini ada VIM ya, Virtual Infrastructure Manager. Ini gunanya untuk memanaging si NFVI dan VNF-nya di manage sama dia gitu. Kemudian yang kedua ada VNF Manager. Nah kalau VNF Manager ini khusus untuk memanage VNF-nya aja. Yang tadi kayak vDNS ya, ada vFirewall, seperti bagaimana diinisiasi ya. Jadi ada initiate,
terus query-nya gimana, kemudian scale ya. Scale itu maksudnya kalau virtual tuh gampang kan, misalkan yang tadinya itu kapasitasnya si VNF ini bisa menampung 1 juta subscriber gitu dengan resource A gitu. Nah, untuk mencapai 2 juta dia tinggal ditambahin tuh, apakah itu vCPU-nya ditambah, apakah itu virtual memory ditambah, apakah itu virtual disk-nya ditambah. Itu secara mudah ya, namanya scale in dan scale out. Itu di VNet Manager ya. Kemudian yang ketiga ada yang ketiga itu orchestration-nya gitu ya. Ini orchestration-nya. Kalau orchestration-nya itu ya berhubungan dengan ini apa namanya KPI gitu ya. Ada juga tentang policy management ya. Ada juga untuk mengautomatiskan deployment untuk si VNet-nya ya, itu namanya orchestration. Nah, kemudian yang terakhir nih, OSS BSS. OSS BSS ini OSS itu operation and support system gitu ya. Kalau BSS-nya business and support system. Ya. OSS itu untuk maintain network operation ya. Jadi dia bisa hubungannya dengan AppChaps ya, fault management, configuration management ya, gitu. Jadi kalau misalkan ada alarm, nah dia bisa manage gitu. Performansinya juga sama ya, jadi AppChaps lah. Kemudian di BSS itu hubungannya dengan CRM ya, Customer Relation Management, billing ya. Jadi bagaimana billing charging ya itu untuk ininya di BSS gitu. Oh ya, untuk yang server ya, jadi yang hardware ini compute hardware ya, itu kan biasanya itu server-server yang COTS ya. COTS artinya commercial of the shelf ya, itu server-server yang udah banyak di pasaran gitu ya, atau disebut x86 ya. Jadi ini server umum ya, arsitektur dulu yang prosesor Intel gitu ya. Jadi istilah-istilah itu yang mungkin biar familiar ya. Jadi server-server yang di hardware ini biasanya yang commercial of the shelf atau COTS yang berarsitektur x86 gitu ya. Ya. Jadi itu tentang NFV ya, menurut Etsy model ya. Semoga bisa dipahami ya.